Assalamualaikum. Halo anak-anakku kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kita akan belajar tentang pecahan senilai. Apa sih itu pecahan senilai? Pecahan senilai itu dua pecahan atau lebih yang memiliki nilai yang sama. Misalkan Bu Anis punya sebuah kue bentuk lingkaran ya. Oke, satu buah kue ya. Ini satu buah kue. Bu Anis potong menjadi dua bagian yang sama. Oke, setelah dipotong bentuknya akan kayak gini. Kalau yang ini satu bagian, yang ini sebab dia dibagi menjadi dua, maka tiap bagian itu adalah satunya dari sini ya, per dua. Duanya itu dari mana? Dari berapa banyak kue yang kita bagi. Kan ini kuenya kita bagi dua, jadi duanya itu asalnya dari situ. Oke. Setengah. Nah, semisal kita mau membagi kue ini menjadi 4 bagian yang sama. Oke, kita bagi menjadi 4. Awalnya bentuk bulat ya. Maaf, ini nggak bisa bulat. Bentuknya. Nah, ini ya. Kita bagi menjadi 4 bagian yang sama. Satu, dua, tiga, empat. Nah, tiap-tiap bagian ini bisa kita tulis dengan lambang satu ya. Satunya dari mana? Dari ini. Awalnya satu kue, satu bagian. Nah, sebab ini kuenya kita bagi menjadi 4, maka penyebutnya adalah 4. Nah, jadi masing-masing bagian ini adalah satu dari 4 bagian kue. Satu bagian dari 4 kue. Maaf, satu bagian dari 4. Nah, kita sudah punya dua bentuk pecahan ya. Pecahan yang pertama 1/2 dan pecahan yang kedua 1/4. Biasanya di dalam soal yang berhubungan dengan pecahan senilai, kita dihadapkan dengan satu pecahan, langsung diminta menunjukkan pecahan yang memiliki nilai yang sama. Misalkan ya, contoh tentukan pecahan yang senilai dari pecahan 1/2. Nah, bagaimana menghitungnya? Nah, kita langkah awalnya mengalihkan pecahan ini dengan bilangan kecil saja. Kita kalikan dengan 2 ya. Jadi pembilangnya kita kalikan 2, penyebutnya juga kita kalikan 2. Dikali 2, yang penyebut juga dikali 2, sama dengan 1 dikali 2, 2. 2 dikalikan 2, 4. Nah, udah ya. Dari sini kita tahu bahwasanya bilangan 1/2 memiliki nilai yang sama dengan 2/4. Apakah cuma satu, Bu? Enggak. Kita bisa menghitung kembali, tapi dikalikan dengan bilangan yang berbeda, enggak dikalikan 2 lagi. Misal kita kalikan 3 ya. 1/2.
kita kalikan 3, pembilangnya penyebutnya juga kita kalikan 3. Oke, 1 kali 3 3, 2 kali 3 6. Di sini kita memiliki satu pecahan lagi yang memiliki nilai yang sama, 3/6. Dari contoh ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya pecahan 1/2 memiliki nilai yang sama, dilambangkan dengan tanda sama dengan ini ya, sama dengan ini 2/4. Dia juga memiliki nilai yang sama dengan 3/6. Jadi ketika ada soal yang menginginkan kalian untuk menentukan nilai yang sama dengan 1/2, maka jawabannya bisa 2/4, juga bisa 3/6. Jadi kita sudah mendapatkan ya nilai pecahan senilai dari 1/2, yaitu ini jawabannya. Oke. Terus apa Bu hubungannya dengan pecahan yang sudah kita buat di awal tadi? Nah, ini kan. Hubungannya apa? Hanya untuk membuktikan bahwasanya pecahan 1/2 itu memiliki nilai yang sama dengan pecahan 1/4 ditambah 1/4, atau ketika kita menjumlahkan itu hasilnya sama dengan ini, 2/4. Jadi hanya untuk membuktikan bahwasanya pecahan 1/2 itu senilai dengan pecahan 1/4 ditambah 1/4. Contoh yang kedua, tentukan pecahan senilai dari 2/3. Kita kalikan ya pembilang sama penyebutnya dengan bilangan yang sama. Kita kalikan 2. Bu, apakah mesti untuk mengalikannya kita mulai dari bilangan 2? Ya, dimulai dari bilangan paling kecil ya. Jadi kita mulai, kalau kita kalikan 1 kan hasilnya tetap, jadi kita mulai dari bilangan 2, jadi dikalikan 2. Oke, sama dengan 2 kali 2 4, 3 kali 2 6. Yang kedua kita tulis lagi ya, 2/3 sama-sama kita kalikan 3, pembilang sama penyebutnya. 2 kali 3 6, 3 kali 3 9. Oke, sekali lagi, kita kalikan dengan angka 4. 2 kali 4 8, 3 kali 4 12. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya soalnya ya, 2/3 itu senilai ditandai dengan tanda sama dengan, senilai dengan 4/6. Senilai juga dengan 6/9. Senilai juga dengan 8/12. Nah, sudah.
kita sudah menemukan pecahan yang senilai dengan pecahan 2/3, yaitu 4/6, 6/9, dan 8/12. Oke, anak-anakku kelas 4, dapat disimpulkan dari contoh yang sudah Bu Anis jelaskan bahwasanya pecahan senilai adalah pecahan yang ditentukan dengan mengalihkan pembilang dan mengalihkan penyebut dengan bilangan yang sama. Bilangan yang sama. Jadi kesimpulannya yaitu ketika pembilang dan penyebut dikalikan bilangan yang sama, maka dia akan menghasilkan pecahan senilai. Oke, demikian yang dapat Bu Anis sampaikan. Kalau masih belum jelas, bisa WA ke Bu Anis ya, atau bisa lewat ke wali kelas juga menanyakan hal-hal yang belum difahami. Selamat mencoba. Nah, sebagai pemahaman ya, pemahaman dari penjelasan yang sudah Bu Anis jelaskan tadi, kita akan mengisi tugas 4. Nah, untuk nomor 1 akan Bu Anis tuntun lewat video ini, jadi disimak baik-baik ya. Oke, di sini kita diminta untuk menentukan pecahan senilai dari pecahan 3/5. Nah, sudah ada titik-titiknya, kita tinggal mengisi. Mari kita isi. Oke, yang pertama kita kalikan dengan bilangan 2. Atasnya penyebutnya juga dikalikan 2. Jadi 3 kali 2 6, 5 kali 2 10. Jelas tidak ya tulisannya? Oke. Yang kedua, kita kalikan dengan bilangan 3. Bilangnya kita kalikan 3, penyebutnya juga kita kalikan 3. 3 kali 3 9. 5 kali 3 15. Selanjutnya kita kalikan 4. Pembilangnya kalikan 4, penyebutnya kalikan 4. 3 kali 4 12. 5 kali 4 20. Jadi kita simpulkan bahwasanya pecahan 3/5 itu senilai dengan, nah ini kita tulis ke sini 6/10, senilai juga dengan hasil yang kedua yaitu 9/15, juga senilai dengan 12/20. Oke, untuk selanjutnya yang nomor 2, 3, dan 4 silahkan diisi ya, nanti dikirim foto ke Bu Anis. Oke, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.